Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh ladang bawang dan sawah yang membentang luas, tinggal seorang wanita paruh baya bernama Bu Eli. Ia dikenal sebagai juragan bawang, bukan hanya di desanya tapi juga di pasar-pasar sekitarnya. Usahanya telah ia bangun sejak usia muda. Dari pagi hingga sore, tangan Bu Eli tak pernah berhenti mengupas, memilah, dan menjual bawang. Semua orang tahu, kalau butuh bawang terbaik, carilah Bu Eli. Meski hidupnya tak mewah, Bu Eli dan keluarganya cukup berada. Suaminya, Pak Darmin, dulunya juga ikut membantu mengurus ladang, namun kini tubuhnya ringkih dan sering sakit-sakitan. Mereka punya seorang anak lelaki bernama Jamil yang baru berusia 7 tahun. Bocah itu ceria, senang bermain tanah, dan paling suka duduk di pangkuan ibunya sambil mendengarkan cerita rakyat sebelum tidur. Namun segala sesuatu yang berjalan terlalu mulus, kadang lupa bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Di tahun itu, sebuah nama baru mulai terdengar di pasar, Pak Warjo. Ia adalah pendatang yang membuka usaha bawang juga, dan entah bagaimana dagangannya langsung laris manis. Ia membawa teknologi baru, memperkenalkan cara pengemasan modern, bahkan menawarkan harga yang lebih murah. Tak butuh waktu lama, pelanggan-pelanggan setia Bu Eli mulai beralih. Bu Eli awalnya menanggapinya biasa saja. Rezeki itu udah ada yang ngatur, katanya sambil menyeka keringat di dahinya. Tapi hari demi hari, dagangannya makin menumpuk tak laku. Bawang-bawangnya mulai busuk, sementara suara tawa puas Pak Warjo dan lenggang-lenggok pelanggannya di pasar seperti tamparan yang tak bisa dihindari. "Bu, kenapa sekarang sepi ya?" tanya Jamil suatu sore saat mereka pulang dari pasar dengan gerobak penuh bawang yang tak terjual. Bu Eli hanya tersenyum kecil, meski hatinya remuk. "Mungkin orang-orang lagi nyoba bawang lain, Nak. Tapi nanti mereka balik lagi," ibu yakin. Namun hatinya tidak benar-benar yakin. Di rumah, Pak Darmin yang hanya bisa duduk di ranjang semakin parah sakitnya. Napasnya berat, matanya sayu. Biaya berobat makin tinggi tapi penghasilan menurun drastis. Bu Eli mulai merasa tercekik oleh keadaan. Suatu malam, saat sedang memilah bawang yang busuk di dapur, ia dikagetkan oleh kehadiran seorang wanita tua yang entah dari mana datangnya. Bajunya lusuh, wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya menakutkan. Ia berdiri di pintu dapur tanpa suara. "Kamu butuh bantuan, Nak?" Suara wanita itu lirih, tapi menggema seperti bisikan yang menyusup langsung ke dalam dada Bu Eli. "Siapa ibu?" Bu Eli spontan mundur satu langkah, tangannya gemetar. "Aku cuman orang yang pernah hidup susah seperti kamu sekarang," katanya. Lalu melangkah pelan mendekat, matanya menatap tajam. "Kalau kamu mau, aku bisa tunjukkan jalan. Jalan untuk mengembalikan kejayaanmu. Tapi semua jalan ada harganya." Bu Eli terpaku. Ia ingin menolak, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Perempuan tua itu menyerahkan selembar kertas kecil berisi petunjuk arah menuju suatu tempat di dalam hutan larangan. Tempat yang selama ini hanya disebut dalam bisik-bisik warga. "Datanglah ke sana saat bulan gelap. Kalau kamu benar-benar sudah tak punya pilihan." Kemudian wanita itu pergi, seolah menghilang di telan malam. Bu Eli berdiri di sana lama, tangannya masih memegang kertas itu. Di luar, suara jangkrik dan angin malam mengalun seperti lagu yang mengantar mimpi buruk. Dan sejak malam itu, kepala Bu Eli dipenuhi oleh dua hal, tangisan anaknya dan suara pasar yang terus memanggilnya kembali. Sudah 3 hari sejak wanita tua misterius itu datang ke rumah Bu Eli, tapi bayangannya belum juga hilang dari benaknya. Setiap malam, wajahnya yang keriput dan suara tawar itu seperti berbisik di telinga, membuat Bu Eli terjaga hingga pagi. Kertas kecil berisi petunjuk arah ke hutan larangan itu kini terselip di dalam buku doa, seolah menyatu dengan doa-doa yang mulai hampa. Di rumah, Pak Darmin semakin parah. Napasnya kerap tersengal dan matanya makin jarang terbuka.
Tubuhnya kurus, tinggal tulang, seperti nyawanya sudah separuh keluar dari tubuh. Beberapa tetangga mulai menyarankan Bu Eli untuk membawanya ke rumah sakit kabupaten. Tapi semua itu butuh biaya besar. Biaya yang Bu Eli tahu tak mungkin ia miliki dalam waktu dekat. Sementara itu Jamil, anak semata, wayangnya, sering memeluk kaki ibunya sambil berkata dengan polos, "Ibu jangan sedih terus. Nanti Jamil bantu jualan juga ya." Bu Eli hanya mengusap kepala Jamil sambil berusaha tersenyum, tapi hatinya makin remuk. Ada kalanya ia hampir membuka mulut untuk cerita tentang apa yang ia alami, tentang pilihan gelap yang mengintainya, tapi ia takut merusak kepolosan anak sekecil itu. Hari itu langit mendung sejak pagi. Burung-burung seperti malas berkicau dan angin membawa bau lembab yang asing. Menjelang maghrib, langit makin gelap. Tak ada rembulan, hanya kabut yang turun perlahan, membuat desa terasa seperti ditelan oleh sesuatu yang lebih tua dari malam. Bu Eli berdiri di depan pintu rumahnya. Di tangannya, kertas kecil itu sudah lusuh, namun tulisan arah masih terbaca jelas. Ia mengenakan selendang hitam dan membawa segenggam bawang merah sebagai bekal. Entah kenapa, mungkin karena ia percaya itu bisa melindungi, atau mungkin karena itulah yang paling berharga dari hidupnya selama ini. "Ibu mau kemana?" tanya Jamil yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Bu Eli terkejut. Ia berlutut dan memeluk Jamil erat. "Ibu cuma mau pergi sebentar. Kamu jaga ayah ya nak. Jangan buka pintu untuk siapapun. Jam segini gelap, Bu. Ibu janji nggak lama." Dengan berat hati, ia melepaskan pelukan itu dan melangkah pergi. Perjalanan ke hutan larangan bukan perjalanan biasa. Jalanan setapak menyempit, diterangi hanya oleh lampu minyak kecil yang dibawanya. Pepohonan tinggi menjulang, seolah ingin menelan siapapun yang berani melintas. Suara binatang malam terdengar, lebih keras dari biasanya, seperti sedang mengawasi dari balik semak. Dan udara pun terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Setiap langkah kaki seperti menembus batas dunia, membawa tubuhnya ke tempat yang tak seharusnya didatangi oleh manusia. Akhirnya ia tiba di sebuah persimpangan yang tergambar samar dalam kertas lusuh. Di sana berdiri sebuah batu besar berlumut dengan simbol aneh yang terpahat kabur di permukaannya. Di depannya ada semacam altar kecil dari batu, dikelilingi oleh puluhan bawang merah berserakan. Beberapa masih segar, namun lebih banyak yang telah membusuk dengan bau menyengat yang menusuk hidung. Bu Eli menaruh bawang miliknya di atas altar lalu menunduk, tak tahu harus melakukan apa. Jantungnya berdegup tak karuan. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara berat menggema dari balik pepohonan. "Kau datang juga?" Bu Eli tersentak. Di depannya, dari antara bayang-bayang pepohonan, muncul sesosok makhluk tinggi berjubah hitam pekat. Sosok itu tak punya wajah, hanya kabut gelap yang berputar di tempat wajah seharusnya berada. Suaranya adalah campuran angin, jeritan, dan bisikan, namun anehnya setiap kata terdengar jelas dan menusuk. "Kau datang dengan kehendakmu sendiri. Kau menginginkan kejayaanmu kembali. Tapi ingat, setiap keinginan punya harga." Bu Eli gemetar. Tubuhnya hampir tak mampu berdiri. "Apa yang harus saya lakukan?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Satu tumbal, darah dari keluargamu sendiri. Maka tanahmu akan subur, bawangmu akan megah. Tak ada yang akan mampu menandingimu." Bu Eli menggigit bibir, wajahnya pucat. Tubuhnya dingin seperti salju. "Kalau saya tidak sanggup? Kalau kau menolak, maka usahamu akan habis. Anakmu akan kelaparan. Suamimu akan mati sia-sia." Nama terakhir itu menggantung di udara seperti kabut tebal yang menyelubungi jiwanya. Bu Eli terdiam, matanya berkaca-kaca, membayangkan Pak Darmin yang kini hanya bisa terbaring mengerang menahan sakit. Ia juga membayangkan Jamil, anak kecil, itu yang belum paham apa-apa, yang masih belajar menulis namanya sendiri. Kalau saya serahkan suami saya, dia sudah sekarat." Suara Bu Eli pecah, namun makhluk itu hanya diam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. "Bisa diterima, tapi jangan anak saya. Jamil, tidak boleh. Dia satu-satunya yang saya punya. Bisa diatur. Kau telah memilih, maka darah itu akan kuambil dalam waktu dekat. Pulanglah."
bersiaplah untuk kejayaanmu. Udara di sekitar altar tiba-tiba berubah dingin menggigit. Bawang-bawang di altar menyala merah, menyala seperti bara, lalu padam bersamaan seolah dihisap oleh kegelapan. Saat Bu Eli membuka matanya lagi, makhluk itu sudah tak ada. Hanya kabut dan hening yang tersisa. Dengan tubuh lemas dan hati tercekat, Bu Eli berjalan pulang. Tapi langkah kakinya terasa ringan, seperti baru saja menjual jiwanya. Dan tahu, betul tak ada jalan untuk mundur. Malam itu, suara tangisan terdengar lirih dari dalam rumah Bu Eli. Bukan suara Jamil, bukan pula suara angin, tapi seperti suara dari dunia lain. Dunia yang baru saja menerima satu nama, Darmin. Keesokan paginya, matahari terbit dengan warna yang aneh. Langit tampak keabu-abuan dan sinarnya tidak hangat seperti biasanya. Angin yang bertiup membawa aroma anyir, seperti daging mentah yang terlalu lama terpapar udara. Bu Eli terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Tapi ada satu hal yang membuatnya tersentak dari ranjang, keheningan. Tak ada suara batuk, Pak. Darmin seperti biasa. Tak ada langkah kecil Jamil yang biasanya berlari-lari di dapur mencari roti. Suasana rumah begitu sunyi, terlalu sunyi. Ibu, suara Jamil akhirnya terdengar dari depan pintu kamar. Terdengar panik dan tercekat. Bu Eli bergegas membuka pintu dan melihat anaknya berdiri sambil menangis. Tangan kecilnya menunjuk ke arah kamar sebelah. Ayah nggak bangun-bangun, Bu. Dengan langkah gemetar, Bu Eli masuk ke kamar Pak Darmin. Di sanalah ia melihatnya. Suaminya terbaring kaku, wajahnya pucat kebiruan, matanya melotot ke arah langit-langit, dan mulutnya terbuka seolah hendak meneriakkan sesuatu sebelum napas terakhirnya direnggut. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Bu Eli mematung, hatinya terasa ditusuk 1000 jarum. Meski ia tahu ini akan terjadi. Meski ia sendiri yang menyerahkan suaminya dalam perjanjian terkutuk itu. Nyatanya, rasa sakit itu tak bisa ia tolak. Itu tetap lelaki yang ia cintai. Lelaki yang telah menemaninya bertahun-tahun, yang bersamanya menanam bawang di bawah terik matahari, yang memanggilnya sayang saat tak ada orang melihat. Tangis Jamil pecah di belakangnya. Anak kecil itu tak mengerti, tak bisa menerima mengapa ayahnya tiba-tiba pergi. Pagi itu, ia mengguncang-guncang tubuh ayahnya dengan panik. Ayah, bangun dong. Ayah jangan bohongin Jamil. Bu Eli menarik tubuh anaknya, memeluknya erat sambil menangis dalam diam. Tapi di matanya ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya duka, ada rasa bersalah, ada ketakutan. Dan di balik itu semua, ada keteguhan. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Hari itu juga desa heboh. Tetangga berdatangan, sebagian menangis, sebagian membantu mengurus jenazah. Tapi satu hal yang mencolok, Bu Eli tidak menangis seperti istri yang baru saja kehilangan suami. Air matanya tumpah, iya, tapi tak sampai histeris. Ia benar-benar sudah tahu bahwa hari ini akan datang, bahwa ini bukanlah kejutan, melainkan sesuatu yang telah disiapkan. Kalau butuh bantuan, Eli bilang ya, kata Pak RT dengan wajah iba. Darmin orang baik, semoga tenang di sana. Terima kasih Pak RT, saya ikhlas, jawab Bu Eli pelan. Matanya menatap ke kejauhan, tak fokus, seakan melihat sesuatu yang lebih jauh dari pandangan orang biasa. Malam harinya, setelah semua orang pulang dan rumah kembali sunyi, Bu Eli duduk di dapur sambil memandangi tungku yang menyala kecil. Di tangannya segenggam bawang merah, ia belai satu persatu seperti sedang menyentuh emas cair. Matanya kosong, dingin, tak ada pantulan api di dalamnya. Tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara bisikan, lirih, tapi jelas, seolah langsung masuk ke telinga tanpa melewati udara. Satu tumbal, satu kekayaan. Bu Eli berdiri perlahan dan membuka pintu belakang, tapi di luar hanya ada pekarangan gelap, tak ada siapapun di sana. Hanya pohon jambu yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Daunnya gemerisik seperti berbisik bersama suara tak terlihat. Besok paginya kejadian aneh mulai terjadi. Seluruh ladang bawang milik Bu Eli tiba-tiba tumbuh subur luar biasa. Bawang-bawangnya besar, merah segar, kulitnya mengilap dan harum menyengat. Para pembeli yang sebelumnya menghindari lapaknya kini datang berduyun-duyun.
Bahkan pedagang luar kota berdatangan, memesan dalam jumlah besar. "Bu Eli, ini sih bawangnya luar biasa. Baru kali ini saya lihat yang segede ini," puji seorang pedagang pasar sambil tertawa, memegang satu siung bawang seperti memegang bayi. Dalam waktu kurang dari seminggu, gudangnya penuh uang. Semua piutang lunas. Ia bahkan bisa membeli truk baru untuk mengangkut hasil panen. Namanya kembali menggema di pasar. Namun saat nama Bu Eli naik, nama Pak Warjo, pesaing terbesarnya, tenggelam. Tiba-tiba jatuh sakit dan kabarnya bisnisnya nyaris bangkrut. Orang-orang bilang, emang rezeki nggak kemana, Bu Eli itu juragan sejati. Tapi malam-malam, Bu Eli tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai sering melihat bayangan Pak Darmin duduk di kursi goyang, memandangi langit-langit tanpa mata. Terkadang ia mendengar suara batuk suaminya dari kamar yang kini kosong. Cermin-cermin di rumahnya berembun sendiri tanpa sebab, dan di tengah embun itu muncul bekas tangan yang seperti mencakar dari dalam. Jamil pun mulai menunjukkan perubahan. Ia sering melamun, menggambar sosok pria dengan mata melotot dan mulut terbuka. Pernah suatu malam, ia menangis sambil ketakutan. "Bu, Ayas bilang jangan tinggalin Jamil." Bu Eli hanya bisa memeluk anaknya erat, tak mampu berkata-kata. Tapi dalam pelukannya ada rasa yang tumbuh, takut. Ia sadar, tumbal pertama telah diambil. Tapi perjanjian belum sepenuhnya selesai. Karena harga sejati dari pesugihan jarang berhenti di satu jiwa. Dan malam-malam berikutnya mulai memperlihatkan bahwa hantu keserakahan tidak pernah tidur. Seminggu berlalu sejak kepergian Pak Darmin, hidup Bu Eli berubah drastis. Dari yang sebelumnya terpuruk, kini kembali disanjung-sanjung. Ia dikenal lagi sebagai juragan bawang, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Orang-orang mulai datang ke rumahnya, memohon kerjasama, meminta pasokan, memuji hasil panennya. Ladangnya terus meluas. Setiap hari, uang masuk seperti air. Tapi di balik semua itu, rumah Bu Eli perlahan berubah menjadi tempat yang tak lagi nyaman. Heningnya tak pernah benar-benar hening, seolah ada sesuatu yang bernafas dari balik tembok, pelan, dalam, berat. Pada malam ke-8, sejak tumbal diberikan, Bu Eli terbangun karena mendengar suara gesekan dari balik dinding kamar. Awalnya ia pikir tikus, tapi suara itu terlalu berat, terlalu dalam. Seperti kuku yang mencakar perlahan dari sisi lain dinding, mengiris pelan-pelan, menyayat pelan, seperti ingin keluar dari dalam. "Jamil," bisiknya, sambil melirik ke arah tempat tidur anaknya. Kosong. Panik, Bu Eli segera bangkit dan mencari ke seluruh rumah. Ia menemukannya. Jamil berdiri menghadap tembok di lorong belakang rumah. Bocah itu berdiri tegak, tak bergerak, menempelkan telapak tangan kecilnya ke tembok yang dingin dan berembun. "Jamil, kamu ngapain, nak?" Bu Eli langsung menariknya. Anak itu menoleh, matanya berkaca-kaca, suaranya gemetar. "Ibu, ada yang ngomong dari sini." "Ngomong apa, sayang?" Dia bilang. "Jamil harus ikut. Katanya ayah kedinginan." Bu Eli memeluk Jamil erat. Tubuhnya gemetar. Ia tahu perjanjian itu belum selesai. Hatinya memberontak. Tak rela, ia sudah memilih Darmin, bukan anaknya, bukan Jamil. Hari-hari berikutnya gangguan semakin sering terjadi. Lampu-lampu rumah sering mati sendiri, padahal listrik tak pernah bermasalah. Cermin kamar mandi retak dengan sendirinya, membentuk garis-garis aneh yang menyerupai jari-jari tangan, merangkak keluar dari balik permukaan kaca. Burung-burung yang terbang melintasi depan rumah selalu menabrak kaca jendela, jatuh mati dengan leher patah, darah menodai kusen. Dan yang paling mengerikan, bau busuk. Bau itu selalu muncul setiap tengah malam, kuat dan menusuk, seperti bangkai basah yang dikubur dangkal, lalu dibongkar paksa. Tak peduli Bu Eli menyemprotkan wewangian sekuat apapun, bau itu tetap datang, tak bisa diusir, dan selalu disertai suara langkah kaki berat dari atap rumah, berderap lambat, berat, menyeret, seperti sesuatu yang lumpuh tapi tak ingin berhenti. Berjalan. Suatu malam, saat Jamil sudah tertidur, Bu Eli tak tahan lagi. Ia menjerit ke tengah ruang tamu.
Suaranya pecah oleh amarah dan ketakutan. "Apa lagi yang kalian mau? Sudah kuberikan Darmin. Bukankah itu cukup?" Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba angin kencang berhembus dari dalam rumah, membalik meja, menjatuhkan figura keluarga mereka ke lantai. Kacanya pecah. Foto mereka bertiga terbelah tepat di bagian wajah Jamil. Keesokan harinya, Bu Eli pergi ke pasar seperti biasa. Tapi suasana terasa janggal. Orang-orang menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang berbisik-bisik, ada yang memilih menjauh saat Bu Eli mendekat. Saat ia tiba di lapaknya sendiri, napasnya tercekat. Seluruh bawangnya membusuk. Bawang-bawang merah besar yang kemarin dipuji-puji, kini berubah hitam, berlendir, dan mengeluarkan bau menyengat yang mengundang lalat hitam dalam jumlah tak wajar, menggerombol seperti kutukan yang sedang berpesta. "Bu Eli, ini kenapa ya?" tanya salah satu langganannya dengan wajah jijik menutup hidung. Bu Eli tak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri mematung, menatap kehancuran dagangannya. Dalam hatinya ia sadar, ini bukan kebetulan, ini peringatan. Jika ia tidak membayar tumbal selanjutnya, semuanya akan diambil kembali, dan lebih parah. Ia pulang dengan langkah limbung. Sesampainya di rumah, ia memandangi Jamil yang sedang menggambar di teras. Anak itu terlihat tenang, seperti tak tahu bahwa hidupnya sedang berada di ujung tanduk. Tiba-tiba Jamil berkata tanpa menoleh, "Ibu, tadi malam ayah duduk di samping tempat tidur. Dia pegang tangan Jamil, tapi dingin banget." Bu Eli langsung memeluk anaknya, menangis tanpa suara. Dalam pelukannya, ia berbisik, "Maafin ibu ya, nak. Ibu janji, ibu nggak bakal biarin siapapun ambil kamu." Dan malam itu, Bu Eli membuat keputusan paling besar dalam hidupnya. Ia akan membalikkan semuanya, meski harus melawan kekuatan yang sudah ia undang sendiri. Ia sadar, ini bukan lagi tentang kekayaan. Ini tentang menebus. Dosa sebelum dosa itu menelan satu-satunya cinta yang masih tersisa dalam hidupnya. Langit malam kembali muram, awan gelap menggantung rendah di atas rumah Bu Eli, seolah siap jatuh dan menelan segalanya. Tapi malam itu berbeda. Ada keberanian baru yang tumbuh dalam dada perempuan paruh baya itu. Setelah berminggu dihantui bisikan, bayangan, dan ancaman, Bu Eli memutuskan satu hal. Ia tak akan menyerahkan Jamil. Tidak peduli berapa harga yang harus ia bayar. Ia tahu, perjanjian yang telah ia buat bukan dengan manusia, dan perjanjian dengan kegelapan selalu meminta lebih dari yang dijanjikan. Sore itu, Bu Eli pergi ke rumah Mbah Saroh, seorang perempuan tua yang tinggal di pinggir desa. Dulu, orang-orang bilang Mbah Saroh bisa melihat yang tak kasat mata. Ia bukan dukun, bukan pula paranormal, tapi katanya ia bisa membantu orang yang tersesat, dalam arti harfiah maupun batin. Bu Eli datang dengan mengenakan kerudung lusuh, berharap tak dikenali. Rumah Mbah Saroh kecil, berdinding papan rapuh, tapi terasa hangat dan hidup di dalamnya. Aroma daun kering dan kemenyan tipis menyambutnya. Saat Bu Eli masuk, Mbah Saroh sudah duduk menunggu di atas tikar tua, seolah tahu tamunya akan datang. "Aku sudah mencium bau perjanjian dari arah rumahmu sejak malam suamimu mati," ucap Mbah Saroh datar. Bu Eli langsung sujud di depan perempuan tua itu, menangis dengan dada terbuka. "Saya salah, Mbah. Saya khilaf. Saya cuma pengin usaha saya balik, pengin sembuhin suami saya, tapi saya malah serahkan dia buat dijadikan tumbal." Tangisnya pecah. Tapi Mbah Saroh hanya memejamkan mata, lalu mengangguk perlahan. "Kau tidak sepenuhnya salah. Yang salah adalah mereka yang membuatmu merasa tidak punya pilihan. Tapi keputusan tetaplah keputusan." Bu Eli mengangkat wajahnya. "Apa masih bisa diselamatkan, Mbah? Jamil, anak saya. Mereka mau ambil dia, tapi saya nggak rela. Saya rela tukar nyawa saya sendiri." Mbah Saroh menatap mata Bu Eli lama, dalam, lalu berkata, "Kalau kau memang mau bayar dengan tubuhmu sendiri, maka itu yang akan kau dapat. Tapi bersiaplah, mereka tidak akan pergi tanpa perlawanan. Pesugihan yang kau datangi itu bukan yang biasa. Itu aliran kuno. Tumbalnya tak hanya nyawa, tapi juga jiwa." Mbah Saroh mengambil segenggam bunga 7 rupa, membakar sedikit dupa, lalu menggambar sesuatu di lantai.
Simbol aneh seperti lingkaran dengan cabang-cabang melengkung tampak hidup di bawah cahaya lilin. "Kau harus ke tempatmu dulu menyerahkan tumbal," katanya pelan. "Ke altar, di hutan larangan, bawa sesuatu yang mengandung darah dan cinta. Kalau kau tulus, mereka akan menerimanya. Tapi ingat, mungkin kau tak akan pulang dengan tubuh yang sama." Malam itu, Bu Eli menyiapkan segalanya. Ia memasukkan foto keluarga kecilnya, yang dulu mereka potret di kebun saat Jamil masih berumur 3 tahun. Ia juga membawa 2 helai rambut Jamil, disimpan dalam kain kafan kecil. Dan yang paling penting, ia sudah pasrah dengan kematian. Tapi tidak pasrah kehilangan anaknya. Sebelum pergi, ia mencium dahi Jamil yang sedang tertidur. "Ibu janji pulang, Nak. Tapi kalau ibu enggak pulang, ingat ya, ibu sayang kamu. Selalu." Perjalanan menuju hutan larangan malam itu jauh lebih menyeramkan dari yang pertama. Angin seolah menyuarakan tangisan, dan pepohonan seperti bergerak pelan membuka jalan menuju altar tua. Altar itu masih ada, meski kini tampak lebih gelap dan retak, seperti telah menyerap terlalu banyak janji berdarah. Aroma darah kering menggantung tebal di udara, membuat dada terasa berat, seakan setiap napas mencuri serpihan jiwa. Bawang-bawang merah yang dulu disusun rapi di sekeliling altar kini menghitam, membusuk, menjadi arang basah yang mengelupas jika disentuh. Bu Eli meletakkan kain kafan berisi 2 helai rambut dan foto keluarga itu di atas batu, lalu bersujud. Tubuhnya gemetar, wajahnya nyaris mencium tanah. "Aku minta maaf. Aku datang bukan untuk menuntut lebih, hanya untuk mengembalikan apa yang kalian beri. Ambil aku, tapi biarkan anakku hidup." Beberapa detik hanya ada keheningan. Lalu tanah di sekitar altar mulai bergetar perlahan, seperti jantung yang bangkit dari kematian. Angin memutar, menggeram rendah, dan dari balik pepohonan muncul kabut hitam pekat, menggulung seperti makhluk hidup. Sosok berjubah itu muncul lagi, tinggi, tak berbentuk. Wajahnya kabur seperti tertutup kabut abadi. "Kau ingin menukar nyawamu demi darah yang lebih muda?" Suaranya dalam, menggema dari segala arah. Bu Eli mengangguk meski tubuhnya tak mampu berhenti gemetar. "Aku tak akan biarkan kalian ambil dia. Ambil aku." Makhluk itu mendekat, dan suara-suara lain mulai bermunculan dari segala penjuru. Jeritan lirih, tangis, bisikan penuh cemooh, tawa yang tak manusiawi. Dan di antara kekacauan itu, suara Pak Darmin terdengar, retak dan penuh luka. "Elina, kenapa kau datang lagi?" Bu Eli menggigit bibirnya, menahan air mata yang tak terbendung. Ia tetap menunduk, tak mundur sedetik pun. Kabut mulai membungkus tubuhnya. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Tapi di balik kabut yang memekik dan suara-suara menghilang satu persatu, Bu Eli melihat satu cahaya, titik kecil di langit, putih menyilaukan. Cahaya itu mengembang, menelan kabut dan bayang-bayang. Sosok hitam itu menjerit dalam kemarahan, lalu lenyap dalam pusaran angin dan asap. Lalu segalanya menjadi gelap. Saat Bu Eli membuka mata, ia sudah berada di atas kasur di dalam kamarnya, sendiri. Matahari pagi menyelinap malu-malu dari balik tirai, dan suara burung bernyanyi dari luar. Tapi yang paling mengejutkan adalah Jamil, duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Ibu, bangun juga. Aku takut." Bu Eli memeluk Jamil erat, air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Ia tak tahu bagaimana bisa kembali. Mungkin karena cintanya cukup kuat. Mungkin karena Tuhan masih berbelas kasih. Tapi yang pasti, ia kembali. Namun satu hal ia sadari sejak hari itu. Tubuhnya tak lagi sama. Wajahnya menua lebih cepat. Rambutnya mulai rontok. Napasnya lebih pendek. Ia tahu waktunya telah dipotong. Ia sudah menjadi bagian dari pembayaran. Tapi Jamil, anak itu, tumbuh dengan senyum dan tawa. Dan bagi Bu Eli, itu cukup. Kalau harus menyerahkan seluruh hidupnya demi satu senyum anaknya, maka itu adalah harga terbaik yang pernah ia bayar. Tahun-tahun berlalu sejak malam itu. Sejak Bu Eli berdiri di hadapan altar pesugihan dan menyerahkan jiwanya sendiri demi menyelamatkan Jamil.
Hidupnya tak pernah kembali seperti semula, tapi anehnya juga tak sepenuhnya gelap. Ia hidup dalam sejenis tenang yang penuh kesadaran. Ia telah menebus dosa terbesarnya. Ia telah menjaga satu-satunya yang paling berarti. Tubuhnya cepat, melemah, baru berusia 55 tahun. Tapi raut wajahnya telah tampak seperti perempuan tua di usia 70-an. Rambutnya memutih seluruhnya, tulangnya rapuh, langkahnya pelan. Namun di balik keriput itu, matanya tetap hidup, tetap tajam, masih menatap Jamil dengan cinta yang tak berkurang sedetik pun. Jamil sendiri tumbuh menjadi anak yang cerdas, penyayang, dan sedikit berbeda. Ia memiliki kepekaan tinggi, sering tahu saat ibunya sedih, meski Bu Eli tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia juga punya kebiasaan yang selalu membuat mata Bu Eli berkaca-kaca, berdoa setiap malam sambil menyebut nama ayahnya. Ibu, kalau ayah bisa dengar, kira-kira ayah tahu aku udah bisa baca Al-Quran? Idsya tanyanya suatu malam. Bu Eli hanya tersenyum, menggenggam tangan anaknya. Ayah pasti tahu, nak, dan ayah pasti bangga. Tapi di balik kehidupan yang perlahan tenang itu, ada satu hal yang tak pernah benar-benar pergi. Bayangan. Ia tidak selalu muncul, tidak setiap malam. Tapi sesekali, ketika hujan turun deras dan angin menampar jendela dengan marah, bayangan itu terlihat berdiri di luar rumah, menyatu dengan malam, memandangi jendela kamar Jamil. Bu Eli tak pernah takut lagi. Ia hanya menatap balik dengan mata yang tegar. Dia bukan milik kalian. Dia anakku. Bukan bagian dari perjanjian. Desa tempat mereka tinggal perlahan berubah. Orang-orang baru datang, rumah-rumah dibangun, pasar makin ramai. Tapi Bu Eli tetap hidup sederhana. Meski sebenarnya kekayaan dari hasil pesugihan dulu belum habis, ia menolak membesarkan usaha bawangnya lagi. Ia tak ingin menarik perhatian, tak ingin ada yang bertanya terlalu banyak. Kini ia hanya menjual hasil tanamannya sendiri dari ladang kecil di belakang rumah. Dan setiap pagi, ia memetik bawang merah dengan senyum tipis. Bawang yang tumbuh tanpa tumbal, tanpa keserakahan, hanya dengan tangan dan doa. Namun pada suatu hari, ketika usianya menginjak 61 tahun, tubuh Bu Eli mulai benar-benar melemah. Ia tak bisa lagi berjalan jauh, bahkan untuk duduk di teras pun harus dibantu oleh Jamil. Ibu mau kemana-mana aku yang gotong, kata Jamil sambil tersenyum. Aku kuat kok, kayak ayah. Bu Eli hanya menatapnya dengan mata berkaca. Anaknya kini telah remaja. Wajahnya, bentuk matanya, garis rahangnya, semuanya mencerminkan Pak Darmin. Dan setiap kali Bu Eli memandang Jamil terlalu lama, ia seperti melihat dua sisi waktu yang bertabrakan. Masa lalu yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri, dan masa depan yang ia pertaruhkan segalanya demi menyelamatkannya. Sore itu langit menggantung kelabu. Awan berat menggumpal di atas desa, angin dingin menembus sampai ke sumsum. Bu Eli memanggil Jamil untuk duduk di samping ranjangnya. Jamil, iya Bu, kalau suatu hari nanti ibu enggak ada, kamu harus ingat satu hal ya. Apa? Suara Bu Eli bergetar, namun matanya tak berkedip. Ibu pernah salah besar, tapi kamu adalah alasan ibu bisa memperbaiki semuanya. Jadi apapun yang terjadi nanti, jangan pernah ulangi kesalahan ibu. Jamil menggenggam tangan ibunya, mengangguk pelan. Aku janji ibu, sayang kamu lebih dari apapun. Malam datang dengan suara angin yang terdengar seperti bisikan panjang dari dunia lain. Jamil tertidur di kursi dekat ranjang ibunya. Tubuhnya menyandar pelan, masih menggenggam tangan Bu Eli. Dan Bu Eli, dengan mata yang perlahan tertutup, tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak malam perjanjian itu, ia merasa damai. Keesokan paginya, Jamil menemukan ibunya telah tiada. Tapi wajahnya tenang, tidak seperti seseorang yang mati dalam derita. Ia tampak seperti tertidur, senyumnya masih tersisa di bibir, dan tangannya menggenggam erat foto keluarga mereka bertiga. Desa kembali berduka, tapi kali ini tangisan mereka bukan untuk kehilangan juragan bawang, melainkan untuk kehilangan sosok yang kuat dan lembut. Tak ada yang tahu cerita sebenarnya, kecuali satu orang, Jamil. Bertahun-tahun setelahnya, Jamil tumbuh menjadi seorang guru di desa itu. Ia mengajar anak-anak tentang kejujuran, kerja keras,
dan cinta tanpa syarat. Ia tak pernah menyentuh jalur kekayaan cepat, tak pernah mendekati tempat-tempat yang menyimpan kegelapan. Dan setiap malam Jumat, ia menabur bunga di 2 makam sederhana di belakang rumah makam ayah dan ibunya. "Ibu, ayah, aku di sini dan aku baik-baik saja. Kalian tenang, ya." Lalu ia berdiri dan dari kejauhan terkadang terlihat 2 bayangan berdiri berdampingan, menatap Jamil dari ujung pekarangan. Tak berkata, hanya mengawasi, menjaga, karena cinta sejati tak pernah benar-benar mati. Sepeninggal Bu Eli, kehidupan di desa itu perlahan kembali tenang. Tak ada lagi kabar tentang pesugihan, tak ada lagi gangguan gaib di rumah-rumah warga. Tapi meski begitu, jejak dari masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya mengendap, diam, menunggu waktu untuk dikenang atau untuk muncul kembali. Jamil yang kini berusia 25 tahun menjalani hidupnya dengan tenang dan penuh rasa syukur. Ia tinggal di rumah peninggalan ibunya, rumah yang telah direnovasi sedikit, namun masih mempertahankan banyak bagian asli. Tiap sudut rumah itu menyimpan kenangan tentang tangis, tawa, dan ketabahan seorang ibu yang menyerahkan hidupnya demi seorang anak. Di tengah kesibukannya sebagai guru, Jamil mulai tertarik mendokumentasikan kisah-kisah lama di desa, termasuk milik ibunya sendiri. Bukan untuk mengumbar, tapi untuk mengingatkan bahwa ada jalan gelap yang pernah ditapaki dan harus dihindari. Suatu sore, Jamil menemukan sebuah kotak kayu tua saat membersihkan gudang. Kotak itu berdebu, dikunci dengan kait besi kecil yang mulai berkarat. Setelah membukanya perlahan, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Sebuah buku harian milik Bu Eli, bersampul kulit yang sudah lusuh, sepotong kain putih kecil dengan helai rambut di dalamnya. Foto keluarga mereka yang dulu pernah pecah dan kini direkatkan kembali, dan selembar kertas kuning kecoklatan dengan simbol aneh, lingkaran, dan huruf-huruf kuno, mirip dengan yang pernah muncul dalam mimpi masa kecilnya. Jamil duduk lama menatap isi kotak itu. Lalu ia membuka buku harian ibunya. Halaman demi halaman ia baca, dan tiap kata menusuk dalam seperti duri yang telah lama tertanam. Di sana tertulis semua ketakutan Bu Eli, kebimbangannya, penyesalannya, dan keputusan besarnya untuk menyerahkan diri ke kegelapan demi menyelamatkan Jamil. Di satu halaman, tulisannya mulai bergetar, penuh coretan. "Kalau suatu saat kamu baca ini, nah, berarti ibu sudah enggak ada. Tapi kamu harus tahu, ibu enggak pernah takut mati. Yang ibu takut cuma satu, kamu ikut jalan yang pernah ibu pilih. Jangan pernah cari kekayaan yang datang tanpa kerja keras. Karena kalau ada yang datang tiba-tiba, pasti ada yang harus dikorbankan." Air mata Jamil mengalir tanpa bisa ditahan. Tangannya menggenggam buku itu seperti memeluk ibunya sendiri. Ia sadar, kisah hidup ibunya bukan sekadar cerita kelam, tapi juga kisah tentang cinta, keberanian, dan penebusan. Beberapa minggu kemudian, Jamil berdiri di depan murid-muridnya, bukan sebagai guru sejarah, bukan sebagai guru agama, tapi sebagai seorang anak yang pernah hidup berdampingan dengan kegelapan. Di depan ruang kelas yang sederhana, Jamil berdiri menatap murid-muridnya. Suaranya berat, tapi tenang. "Dulu, ibu saya hampir kehilangan segalanya karena tergoda jalan pintas. Tapi yang menyelamatkannya bukan mantra, bukan kekuatan gaib. Yang menyelamatkan kami adalah rasa cinta dan pengorbanan yang tulus." Suara itu mengendap dalam udara, menggantung seperti kabut tipis. "Kalau kalian ingin berhasil, jangan cari jalan mudah, cari jalan yang benar." Anak-anak menatapnya serius. Mereka belum tentu paham sepenuhnya, belum tentu tahu betapa berat makna kata-kata itu bagi Jamil. Tapi ia tahu, benih sudah ditanam. Dan kelak, siapa tahu, mungkin akan tumbuh menjadi penghalang bagi orang lain, agar tak terjebak di jalan yang sama. Pada suatu malam Jumat, seperti biasa, Jamil menabur bunga di makam orang tuanya. Tapi malam itu berbeda. Angin bertiup lembut, tapi aroma melati tiba-tiba menguar menyengat, pekat, seperti disiram dari dunia lain. Saat ia hendak beranjak pulang, terdengar langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun di sisi makam ibunya, sebuah bunga bawang merah tumbuh, satu-satunya di tanah yang kosong dan kering. Ia tersenyum samar. "Ibu,
Entah itu suara angin atau sesuatu yang lain, tapi telinganya menangkap bisikan halus, seperti dari balik kabut. Kamu sudah berjalan di jalur yang benar, nak. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Jamil merasa utuh. Tak lagi dihantui, tak lagi dibayang-bayangi. Kini, ia bukan lagi anak dari juragan bawang. Ia adalah warisan terakhir dari cinta yang melampaui batas kematian. Sudah hampir 15 tahun sejak Bu Eli menghembuskan napas terakhirnya. Desa berjalan tenang, seolah luka lama telah mengering. Tapi sebagaimana sejarah yang tertanam dalam akar pohon tua, jejak masa lalu tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Dengan wajah yang berbeda, Jamil kini menjadi sosok yang dihormati. Ia bukan hanya guru, ia pembina remaja, penggerak tani, bahkan sesekali diminta memimpin doa saat hajatan warga. Dalam dirinya, darah dari dua dunia mengalir, cinta murni seorang ibu, dan warisan gelap yang nyaris menelan hidupnya. Tapi malam itu, sesuatu kembali mengguncang batinnya. Hujan turun deras sejak sore. Angin menderu-deru menyentuh genteng rumah. Jamil yang tengah membaca buku tua di ruang depan, mendadak merasa hawa dingin merayap dari arah dapur. Bukan dingin biasa, dingin itu menusuk tulang, merayap seperti kabut yang membawa dendam. Dingin yang dulu sering ia rasakan saat kecil, saat sosok-sosok tak kasat mata mengintai ibunya dari balik dinding. Ia menutup bukunya, perlahan berdiri, melangkah ke arah sumber rasa aneh itu. Dapur gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak. Tapi saat matanya menyapu ruangan, ia melihatnya. Jejak kaki basah, berdiri jelas di lantai semen. Bukan jejak kaki biasa, jari-jarinya panjang, bentuknya miring, tidak manusia sepenuhnya. Jamil menelan ludah, menahan napas. Hati ini ingin lari, tapi nalurinya memaksa untuk menghadapinya. "Siapapun kamu," katanya pelan. "Kamu datang buat apa?" Tak ada jawaban. Tapi dari balik dinding, bau bawang mentah menyengat mendadak. Oh, bukan bau segar, melainkan bau busuk yang familiar. Bau yang dulu selalu muncul di malam-malam saat ibunya mendekati ajal. "Tidak," gumam Jamil. "Kalian tidak punya urusan lagi denganku." Saat ia hendak berbalik, matanya tertumbuk pada kertas lusuh yang entah bagaimana kini tergantung di pintu dapur. Tulisan di atasnya samar seperti tinta darah yang sudah mengering. Janji belum lunas, darah belum genap. Jamil meremas kertas itu, matanya merah. "Cukup. Ibu saya sudah membayar. Kalian sudah mengambil tubuh dan jiwanya. Apalagi yang kalian mau." Tapi ia tahu, dalam dunia pesugihan, janji bisa diwariskan. Ikatan darah tak mudah diputus. Dan saat ibunya memilih menyerahkan dirinya, kemungkinan besar ia hanya menunda takdir, bukan menghapusnya. Keesokan harinya, Jamil memutuskan pergi ke tempat terakhir ibunya melakukan ritual hutan larangan. Meski kini sebagian besar hutan itu telah ditebang dan berubah menjadi lahan perkebunan, ada satu titik yang tak pernah disentuh, batu besar, altar tempat perjanjian dulu dibuat. Ia pergi sendirian, membawa kitab doa, air wudhu, dan sejumput tanah dari makam ibunya. Ini bukan perjalanan biasa. Ini bukan petualangan. Ini adalah pertarungan jiwa. Dan mungkin kesempatan terakhir untuk memutus rantai kutukan. Sesampainya di tengah hutan, udara terasa ganjil. Burung-burung menghilang. Serangga pun lenyap. Hanya ada gemerisik dedaunan dan suara napasnya sendiri. Dan di depan altar batu, ia melihatnya. Sosok berjubah hitam, tinggi, kabur. Wajahnya sepit simin kabut yang berputar. Sosok yang sama dari cerita ibunya. "Kau, darah dari perjanjian, anak dari penukar nyawa." Jamil berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. "Aku bukan bagian dari kalian. Ibuku sudah mengakhiri semua ini." Sosok itu tertawa. Suaranya seperti ribuan suara sekaligus. Tapi ia hanya menggantikan waktu, bukan takdir. Dan kini, waktumu hampir habis. Jamil membuka kitab doanya, membaca keras dan lantang. Kalimat suci menggema di antara pepohonan, mengguncang udara. Sosok hitam itu meraung.
Tubuhnya mulai terbelah seperti asap terbakar. "Kau tidak akan menelan keturunanku," suara Jamil tegas. "Karena aku tidak akan hidup dalam ketakutan seperti ibuku. Aku memilih jalan terang, dan kalian tak punya kuasa atas cahaya." Angin berhenti. Daun-daun gugur seketika. Batu altar retak, perlahan membelah seperti telur tua. Dari celahnya, asap hitam menyembur, lalu menghilang di udara. Jamil terduduk lemas, tapi di dalam hatinya ia merasa bebas. Bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidup. Tak ada lagi beban. Tak ada lagi jejak kaki asing di dapurnya. Tak ada lagi bisikan di malam buta. Malam itu, ia tidur dengan tenang. Dan dalam mimpinya, ibunya datang, mengenakan kebaya merah muda. Senyum di bibirnya. "Terima kasih, Nak. Akhirnya, kau tutup pintu yang dulu ibu buka." Pagi itu, mentari menembus kabut dengan lembut. Udara desa terasa hangat dan bersih, seolah baru saja dicuci oleh hujan semalam. Burung-burung bernyanyi dengan semangat. Daun-daun bergemerisik riang, tertiup angin. Di teras rumah sederhana yang dikelilingi kebun bawang kecil, Jamil duduk tenang. Secangkir kopi hitam mengepul di tangannya. Wajahnya damai, jauh dari kekalutan, dan bayang-bayang kelam yang dulu menyelubungi hidupnya. Sudah 3 bulan sejak malam ia memutuskan rantai perjanjian yang mengikat keluarganya. Sejak ia berani menghadapi sosok dari masa lalu dan mengakhiri warisan dosa yang tidak pernah ia minta, hidupnya kini benar-benar berubah. Bukan dalam bentuk harta, bukan dalam bentuk kejayaan, tapi dalam bentuk kebebasan. Ia tak lagi dihantui mimpi buruk, tak ada lagi jejak kaki asing di lantai, tak ada bau bawang busuk yang datang dari arah dapur. Dan yang paling penting, ia tak lagi hidup dalam ketakutan. Beberapa orang desa memang sempat mempertanyakan mengapa Jamil terlihat berubah. Lebih tenang, lebih sabar, lebih kuat. Tapi tak ada yang benar-benar tahu bahwa di balik sikapnya itu, ada perjuangan hidup dan mati dengan kekuatan gelap yang nyaris mengambil segalanya darinya. Ia tetap mengajar, tetap menabur benih di ladang, dan tetap datang ke makam kedua orang tuanya setiap Jumat pagi. Namun kini, ia mulai melakukan hal yang berbeda, mengajar anak-anak tentang keberanian melawan ketamakan, bahkan melalui ceramah agama atau dongeng kosong, tapi melalui kisah-kisah nyata. Ia tak menyebut nama ibunya secara langsung, tapi kisah tentang seorang perempuan yang kuat, yang pernah mengambil jalan pintas lalu menebus kesalahannya dengan pengorbanan besar. Menjadi pelajaran yang paling banyak membuat murid-muridnya termenung. Di satu kesempatan, salah satu muridnya yang masih duduk di kelas 5 bertanya dengan polos, "Pak Guru, kenapa orang bisa kepengin kaya cepat walau itu salah?" Jamil tersenyum tipis. Ia menatap anak itu sambil berkata, "Karena orang sering takut miskin lebih daripada takut kehilangan orang yang mereka cintai. Padahal kaya itu bukan soal uang, tapi soal hati yang gak gampang tergoda." Anak-anak mengangguk, meski sebagian belum sepenuhnya paham. Tapi benih-benih itu telah ditanam, dan itu cukup bagi Jamil. Suatu malam, ketika angin berhembus lembut, dan langit penuh bintang, Jamil berdiri di beranda rumah, memandangi pohon bawang yang tumbuh di kebunnya. Ia menatap langit lalu memejamkan mata, dan dalam keheningan itu, ia mendengar suara. Bukan bisikan gaib atau teriakan roh penasaran, tapi suara ibunya. "Kamu telah melampaui ibu, Nak. Kamu bukan hanya selamat. Kamu menjadi cahaya untuk yang lain." Jamil membuka mata, dan meski air matanya menetes perlahan, hatinya hangat. Ia tahu suara itu hanya gema dari dalam dirinya sendiri, kenangan yang sudah menyatu dengan jiwanya. Tapi itu cukup. Beberapa bulan kemudian, Jamil diundang ke kota untuk menjadi pembicara di sebuah forum pemuda desa. Ia bercerita tentang bagaimana desa bisa bertumbuh dengan cara yang jujur, bagaimana hasil pertanian sederhana bisa jadi ladang berkah bila dikelola dengan hati, dan bagaimana keluarga adalah akar dari semua kekuatan. Bahkan ketika pohonnya sempat tumbang, seorang wartawan yang hadir malam itu bertanya padanya, "Pak Jamil, apa motivasi terbesar Anda membangun desa dan memilih hidup sederhana? Padahal Anda bisa pergi dan sukses di kota besar." Jamil menatap ruangan yang hening lalu menjawab,
Karena saya tahu ada harga yang tidak bisa dibayar oleh kekayaan, yaitu ketenangan. Saya hidup bersama seorang ibu yang pernah hampir kehilangan itu, dan saya bersumpah tidak akan mengulangi jejaknya. Saya di sini untuk menjaga cahaya. Forum itu diam sejenak sebelum tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Tapi bagi Jamil, apresiasi itu bukan tujuannya. Ia hanya ingin satu hal, agar tak ada lagi anak yang tumbuh dalam ketakutan seperti dirinya dulu. Malam itu Jamil kembali ke desa. Ia pulang naik sepeda motor tuanya, menyusuri jalan yang berliku, dikelilingi sawah yang menghampar dan bintang, yang bersinar terang di atas kepala. Di gerbang rumah, ia menatap ke arah langit lalu berbisik pelan, "Bu, Pak, Jamil sekarang penjaga cahaya, seperti yang kalian harapkan. Terima kasih karena sudah mencintai aku meski harus membayar dengan nyawa." Ia masuk rumah, menutup pintu perlahan. Di sudut ruang tamu, ada foto lama Bu Eli, Pak Darmin, dan dirinya saat kecil, bertiga tersenyum. Dan akhirnya, kisah pesugihan Juragan Bawang pun benar-benar berakhir. Bukan dengan darah, bukan dengan dendam, tapi dengan cinta, pengorbanan, dan cahaya yang dijaga sepenuh hati.